Alhamdulillah kamu udah sadar. Tuh bocah kayaknya belum sepenuhnya sadar. Apa mungkin gue harus lakuin sesuatu sebelum tuh bocah mulai ngomong macem-macem? Aku tinggal dulu ya. Sekalian saya mau beli makan untuk kamu dan Tante Desi. Nempel mulu tuh, mana so mesra lagi. Hasbi? Mungkin ada di dalam diri Meisha yang nggak mau menerima sisi jahatnya Hasbila. Karena sebagian dari hati dia itu masih berharap untuk dicintai. Ya, itu bisa jadi pemikiran Meisha selama ini. Makanya dia terus bertahan dan berharap sama Hasbi. Kalian mau menjarain Hasbi? Iya, Meisha. Itu yang terbaik. Kita harus penjarain Hasbi karena semua kejahatan-kejahatannya. Termasuk aborsi paksa. Mau ya kak? Kita ke kantor polisi, kita buat laporan. Hasbi udah terlalu banyak nyakitin keluarga kita kak. Kita perlu visumnya kakak, supaya jadi bukti yang kuat. Kita sama-sama kalahin Hasbi. Iya, saya yakin dengan semua kejahatannya Hasbi, dia itu bisa dipenjara belasan tahun atau mungkin selamanya. Hasbi bakal masuk penjara selamanya. Enggak! Kalian gak boleh penjarain Hasbi. Hasbi gak boleh masuk penjara. Aku gak mau. Anak aku punya ayah seorang narapidana. Kamu kok tega, Sila? Masa kamu tega kamu punya keponakan dan nantinya bisa dihina-hina terus saja karena ayah seorang narapidana? Kak, ini demi kebaikan kakak juga kan? Dan demi kebaikan aku kamu bilang. Yang ada kamu hanya ngerenggut satu-satunya orang yang masih akan baik dan peduli sama aku dan anak aku nantinya. Enggak, kalian tega. Kalian mau misahin aku dan anak ini dari ayahnya. Lebih baik aku mati. Lepasin aku! Meisha, kau tenang dulu. Sadar ya. Enggak, kalian tuh gak ngerti. Kalian tuh gak ngerti. Aku tuh gak punya siapa-siapa. Dimanapun Hasbi tuh pernah ada di hidup aku. Dia pernah baik sama aku. Lepasin aku! Pak,
Pak. Lah, kamu nggak apa-apa kan, Pak? Maaf, Pak. Ada apa ini, Pak? Ini kenapa ada ribut-ribut? Lah, tenang dulu ya, Pak. Mungkin sekarang Mesya butuh waktu. Biarin aja, biar dia tenang dulu. Kak Mesya nggak bisa dibiarin sendirian kayak gitu. Saya khawatir Kak Mesya bakal coba bunuh diri lagi, Syaf. Saya nggak mau kejadian kayak kemarin kejadian lagi. Saya nggak mau. Maaf Pak, kok kakaknya Sevilla gitu banget ya sama kita? Kak, buka Kak. Kak, buka. Kakak jangan sendirian kayak gini dulu, Kak. Kak, buka. Pikiran kakak lagi nggak baik-baik aja, please. Buka, Kak. Hasbi, kenapa sih kamu gak mau sama aku? Aku pengen kita saling mencintai kayak dulu lagi. Aku butuh kamu, Mi. Kamu di mana? Kenapa kamu benci sama aku, Hasbi? Kenapa kamu mau buang aku dan anak ini? Aku salah apa? Apa kurangnya aku dari Lala? Aku bisa berusaha jadi yang kamu mau kok. Kak. Aku langsung bawa Tante Desi ke kamar aja ya. Ini Tante. Kak, kakak dengerin aku ya. Jangan ikutin kata hati kakak yang salah. Tolong. Yang kakak butuhin sekarang tuh bukan Hasbi, Kak. Yang kakak butuhin itu rasa percaya diri kakak dari dalam diri kakak sendiri. Kak, buka pintunya, Kak. Maaf Pak, saya izin ke depannya Pak, mau beres-beres. Ya. Pak. Saya masih bingung banget, Chef. Kenapa Kak Mesya masih aja kayak gitu? Padahal udah ngeliat secara langsung, udah ngalamin secara langsung betapa jahatnya Hasbi ke dia. Tapi Kak Mesya masih aja berharap sama Hasbi. Saya nggak ngerti. Mungkin ada di dalam diri Mesya yang nggak mau nerima sisi jahatnya Hasbi lah. Karena sebagian dari hati dia itu masih berharap untuk dicintai. Ya, itu bisa jadi pemikiran Mesya selama ini. Makanya dia terus bertahan dan berharap sama Hasbi. Mesya juga lagi sakit kan, lah. Yang penting sekarang kita harus selalu ada di sisinya Mesya. Untuk menyembuhkan hati dan pikirannya Mesya.